Baik Bu Komang dan Bu Ketut, hari ini yang sebagai bagian dari tugas saksi nyata akan melakukan diskusi terkait salah satu topik di PNM, yaitu topiknya adalah penguatan transisi PAUD ke SD. Jadi di aksi nyata hari ini kita akan berdiskusi terkait apa yang sudah dilakukan selama PPDB kemarin. Oke, nanti yang memberikan pertanyaan Ibu Komang ya Butut bisa memberikan pendapat atau argumen terkait apa yang sudah dilakukan. Siap Bu Komang aja dan Butut ya. Oke, yang pertanyaan pertama adalah apakah melalui PPDB Ibu dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Nah, kalau menurut ya, Bu Komang, menurut yang belum mampu mengenal peserta didik tersebut, karena di dalam penerimaan siswa baru tersebut kemarin hanya orang tua yang datang ke sekolah dan mengisi data-data anak-anaknya. Jadinya siang tidak secara langsung bertemu dengan anak itu. Berarti data yang diisi adalah data anak didik. Nama, nama orang tua ada juga di sana. Penghasilan, jarak ke sekolah, dari rumah ke sekolah. Belum bisa. Oke, dari Ibu Komang belum. Kalau Butut gimana Butut? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya belum bisa mengetahui kebutuhan dari peserta didik tersebut, karena untuk mengetahui tersebut harus melalui beberapa proses. Maksudnya beberapa proses? Beberapa proses, contohnya kita harus mengamati beberapa perilaku siswa, misalkan pada saat peserta didik di dalam kelas dan di luar kelas. Kalau pada saat PPDB itu kan kita masih mengenal siswa hanya sebentar. Ya. Oke, pertanyaan nomor 1 sudah, berarti secara umum tidak bisa kita mengenal kebutuhan siswa karena mungkin orang tuanya datang ke sekolah tidak mengajak anaknya, kemudian waktu kita berinteraksi dengan anak andai diajak ke sekolah juga saat PPDB terbatas, kan seperti itu ya. Nomor 2, di PPDB kemarin kan sekolah tidak melaksanakan tes calistung. Nah, menurut Ibu, seandainya dilaksanakan atau diadakan tes calistung, kira-kira nih apa dampak yang terjadi ketika sekolah melakukan tes calistung di masa PPDB? Nah, kalau kita melakukan tes calistung di masa PPDB, anak itu merasa kurang nyaman dalam belajar. Kurang nyaman. Kepercayaan dirinya kurang gitu. Karena dia merasa belum mampu. Belum mampu. Kemudian yang ketiga yaitu anak sudah bisa, ada anak yang sudah bisa membaca namun belum paham. Artinya. Terus kemudian anak sudah mampu penjumlahan, tapi dalam menghuruf bilangan aja, tapi dia belum tahu apa itu penjumlahan itu kan. Iya, betul. Hafal aja dia. Menurut dia seperti itu. Oke, kalau Butut gimana Butut selaku wali kelas 2? Jadi kalau menurut kalau hal itu dilakukan, kemungkinan peserta didik atau siswa itu akan merasa terbebani, sehingga mereka beranggapan bahwa pembelajaran atau belajar itu tidak menyenangkan. Oke, berarti dampaknya secara umum siswa merasa tidak nyaman, siswa merasa beban, hilang percaya diri, sehingga merasa mungkin tidak menyenangkan bersekolah di SD. Seperti itu ya. Nah, berikutnya yang pertanyaan terakhir, yang ketiga, selain tes calistung, nah apa alternatif kegiatan yang bisa dilakukan sekolah untuk penguatan transisi PAUD SD di luar tes calistung atau di luar calistung? Yang alternatifnya ya. Yang pertama yaitu pengenalan potensi diri siswa terlebih dahulu antara sesama teman, guru. Misalnya sebagai contoh, kita sebagai guru kelas 1 ya Pak ya, mengadakan permainan ice breaking. Karena tepuk semangat, mengajak anak bernyanyi hari pertama sekolah, itu dia mengajaknya. Kemudian guru memperkenalkan dirinya, guru kelas 1 memperkenalkan dirinya pada anak-anaknya. Kemudian anak yang berani tampil
ke depan, dipersilakan maju ke depan untuk memperkenalkan dirinya. Dan siswa yang lain mendengarkan. Dan kemudian seterusnya seperti itu, anak yang mau maju ke depan lagi tanpa kita memaksa, yang mau dulu maju ke depan. Habis itu memberikan aspirasi atau penghargaan kepada siswa yang sudah mau maju ke depan. Setelah itu baru mengajak anak-anak melihat lingkungan sekolah, memperkenalkan lingkungan sekolah, kemudian memperkenalkan guru-guru yang lain yang ada di SD kita ngajar, dan kakak-kakak kelasnya. Ya, seperti itu. Mantap Bu Komang. Kalau Bu Tut gimana Bu Tut? Alternatif kegiatan selain tes Calistung yang mendukung penguatan transisi autistik, mungkin boleh sama atau ada pendapat di luar yang tadi? Jadi kalau menurut dia mungkin hampir sama dengan Bu Komang, yaitu memberikan pengenalan lingkungan sekolah yang lebih menyenangkan. Contohnya mengajak anak-anak untuk bernyanyi, dengan lagu sederhana, misalkan lagu yang secara tidak sengaja dia sudah bisa mengenal berhitung. Contohnya bernyanyi lagu Dua Mata Saya yang seperti itu, kemudian Balonku itu sudah langsung mereka belajar